Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang memelihara iman. Iman adalah merupakan pemberian atau kasih karunia atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kita harus bertanggung jawab, setiap orang harus bertanggung jawab untuk memelihara pemberian yang berharga ini. Karena iman ini akan memampukan kita, menolong kita untuk mendapatkan jalan keluar, mendapat kekuatan dan jalan keluar ketika kita sedang dalam masa-masa yang sulit. Nah, sebab itu kita bertanggung jawab, setiap orang percaya bertanggung jawab atas pemberian anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Iman adalah merupakan aset yang begitu penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saya akan berbicara mengenai beberapa hal, bagaimana kita memelihara iman. Tiap-tiap orang memelihara iman yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya. Yang pertama adalah iman itu datang dari mendengar dan mendengar atas firman Tuhan. Jadi iman seseorang, iman kita dapat bertumbuh dengan baik. Ya. Dan iman kita dapat bertumbuh sekali lagi, itu didukung bagaimana kesetiaan kita ya, untuk membaca atau mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Dalam surat Roma pasal 10 ayat 17 tertulis bahwa iman itu datang dari mendengar dan mendengar atas firman Kristus. Iman kita bisa menghadapi gradasi. Kenapa? Ya karena informasi-informasi yang kita terima dari dunia ini, baik melalui bacaan, melalui membaca, mendengar media sosial, atau peristiwa-peristiwa yang lain yang kita lihat, atau fakta yang sedang dihadapi oleh banyak orang pada hari pandemik ini. Nah, informasi-informasi negatif seperti itu, ya, tanda kutip negatif seperti itu bisa menggradasikan atau menurunkan iman, keyakinan atau kepercayaan kita kepada janji-janji Tuhan. Hampir tiap hari kepala kita dijejali oleh informasi-informasi yang seperti itu. Sulit, tidak mungkin, resesi, ya, resesi global, tidak mungkin bangkit, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita dengar dan dicatat dalam memori kita. Hal-hal yang sulit, orang mengatakan tidak mungkin, sulit, ya, resesi global, kemiskinan merajalela, memang itu adalah fakta. Nah, itulah yang dicatat begitu kuat, direkam begitu kuat dalam memori kita. Sehingga hanya itu saja, kesulitan-kesulitan, ketidakmungkinan, masalah-masalah yang terjadi, yang tidak mungkin ada jalan keluarnya, atau mungkin masih 10 tahun lagi. Nah, inilah yang gampang direkam, bahkan dicatat dalam memori kita daripada hal-hal yang baik. Nah, sebab itu kita harus membuat keseimbangan. Bagaimana kita menyeimbangkan? Kita memang tidak mungkin untuk menutup mata, menutup telinga ya, terhadap situasi yang real pada hari-hari ini. Ya. Tapi jangan lupa, kita juga harus membuka mata kita, membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan informasi-informasi yang datang dari sorga, dari Tuhan. Alkitab mencatat kabar baik
yang datang dari negeri jauh itu sangat menyegarkan. Dan firman Tuhan adalah merupakan kabar baik yang turun dari surga, yang datang dari Tuhan, yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melihat sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Kita perlu mendapatkan informasi-informasi penting, firman yang menguatkan, firman yang menyegarkan, membangun iman kita, menumbuhkan iman kita, memberikan pada kita pengharapan-pengharapan di tengah-tengah suatu situasi yang sulit. Nah inilah, jadi kita sebut keseimbangan. Bahkan informasi-informasi yang kita dengar, yang kita baca melalui firman-Nya itu harus lebih kuat, lebih banyak dari informasi-informasi yang kita berikan, yang kita dengar dari dunia ini. Nah itulah ya jemaat. Sebab itu mari kita mengambil keputusan hari ini bahwa mulai hari ini, mulai ketika kita mendengar pesan pastoral pada hari ini, jangan tunda besok, hari ini kita mulai. Ya, mungkin kita lama nggak baca kitab, atau kita sudah mulai malas untuk itu. Ayo kita bangkit, ya, karena satu-satunya untuk memelihara iman kita, membangkitkan iman kita adalah dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, memelihara iman atau iman itu dapat bertumbuh melalui penganiayaan. Oh, kita melihat dalam sejarah gereja mula-mula, kita lihat di sana. Ketika gereja lahir di bumi ini, gereja tidak segera disambut dengan welcome, ucapan welcome, selamat datang. Tapi gereja segera disambut dengan penganiayaan, dengan pembasmian, dengan hal-hal yang begitu ekstrim. Orang-orang percaya dijebloskan dalam penjara, dan mereka dibunuh, ditangkap di mana-mana, masuk penjara tanpa proses hukum dan seterusnya. Itu terjadi. Tapi kita melihat sebuah kebenaran di sana dalam sejarah gereja yang mula-mula. Habiskah gereja? Surutkah gereja? Oh tidak. Justru di tengah-tengah penganiayaan yang ekstrim seperti itu, gereja tumbuh. Maka saya senang dengan istilah satu patah 1000 tumbuh, 1000 dipatahkan 1.000.000 tumbuh, 1.000.000 dipatahkan 1.000.000.000 tumbuh. Bahwa gereja tidak dapat dipatahkan, dikalahkan dengan penganiayaan. Kekerasan, politik, bahkan senjata sekalipun tidak akan pernah menghabisi gereja. Makin gereja dianiaya, gereja makin bertumbuh. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah gereja mula-mula, di mana gereja mengalami penganiayaan yang begitu ekstrim, justru sekali lagi kita tidak melihat gereja menjadi surut, orang-orang percaya menjadi surut, tidak. Tapi mereka terus bertumbuh, imannya makin dikuatkan. Dan saya kira penganiayaan seperti ini bagi kita adalah merupakan satu berkat bagi gereja. Sebab kalau gereja tidak dianiaya, Anda lihat di sana, gerejanya berkumpul di Yerusalem dan sekitarnya. Padahal Tuhan mau supaya kabar baik itu, berita keselamatan, berita anugerah itu mencapai ujung bumi. Aku akan memberikan kepadamu, kamu akan menerima kuasa kelak bila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Justru melalui penganiayaan ini, gereja bertumbuh dan berkembang. Iman orang-orang percaya makin dikuatkan. Yang ketiga adalah berbagai kesukaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak mungkin hidup di dunia yang sudah terkontaminasi oleh dosa ini tanpa kesulitan, tanpa kesukaran. Ada kesukaran. Seringkali saya katakan bahwa kita tidak bisa menghindari iklim-iklim dalam kehidupan ini.
Ada waktu senang, ada waktunya susah, katanya. Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Ada waktunya diterima, ada waktu ditolak. Ada waktunya segala sesuatu berjalan begitu mudah, ada waktunya segala sesuatu berjalan begitu sulitnya. Termasuk pandemi yang dihadapi oleh dunia hari ini adalah merupakan salah satu tantangan untuk kita. Kesukaran yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Tetapi ingatlah bahwa kesukaran itu tidak pernah menghabisi kita. Kesukaran tidak akan pernah menghancurkan kita, tapi justru kesukaran ini akan melatih ya, otot-otot iman kita, otot-otot keyakinan kita. Dalam tubuh Anda, tubuh saya ada otot-otot. Ya. Dan itu harus dikuatkan melalui exercise, melalui latihan. Ya. Olahraga, itu latihan exercise. Nggak menyenangkan, tapi kita perlu mengambil exercise seperti itu untuk menguatkan otot-otot kita. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan anggota-anggota tubuh kita. Ya. Bagian-bagian yang kita perlukan, itu dapat kita fungsikan dengan baik. Otot pada tangan, otot pada jantung, otot pada kaki, otot-otot semuanya. Itu dilatih begitu. Maka saya ingin mengatakan bahwa kesukaran-kesukaran yang terjadi ini sebenarnya adalah merupakan cara ya, agar kita makin melatih otot-otot iman kita, otot-otot rohani kita. Ya. Jadi bukan sekedar, bukan sesuatu yang merusak, menghancurkan kita, membinasakan kita, tidak sama sekali. Nah, kalau kita lihat dalam kisah-kisah dalam Alkitab, kita menemukan seperti itu. Yusuf misalnya, dia tidak serta-merta dalam usia yang muda itu dia mengorbit menjadi orang nomor 2 di Mesir, tidak. Tapi ada satu proses panjang yang dia lalui. Kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, kesukaran demi kesukaran. Daud misalnya, dia tidak serta-merta duduk dalam singgasana kerajaan Israel, orang nomor satu di kerajaan Israel, tidak menggantikan Saul, tidak. Ya. Sekalipun toh secara hukum dia telah mengalami pengurapan, ya, dia telah diurapi oleh Nabi Samuel di rumahnya, tapi de facto menjadi rajanya itu masih perlu waktu panjang. Ada satu proses panjang yang dihadapi. Dan kalau kita lihat proses panjang Daud, Anda tahu tentunya, saya tidak banyak berkisah di sini, kesulitan demi kesulitan mewarnai hidup dari orang muda ini. Yang akhirnya ketika proses itu selesai, baru dia naik. Tuhan orbitkan dia. Ya, ada orang yang tidak menyukai proses, ingin mencapai hasil akhir. Nah, Tuhan senang dengan proses. Maka Anda harus memperhatikan bahwa kita bukan hanya ingin mencapai garis akhir itu, tujuan akhir dalam kehidupan ini, hasil akhir. Tapi kita harus memperhatikan prosesnya. Proses ini penting, di samping proses adalah merupakan pembentukan karakter. Tapi juga proses adalah merupakan latihan. Otot-otot iman, otot-otot keyakinan, otot-otot rohani yang kita dikuatkan melalui kesukaran-kesukaran. Dan yakinlah bahwa kesukaran-kesukaran ini, penderitaan ini tidak selamanya. Nah, tentu mari kita melihat dengan benar, dengan kacamata yang benar, dengan perspektif yang benar, bahwa kesukaran tidak pernah menghancurkan kita. Tapi tujuan akhir dari kesukaran-kesukaran yang Anda dan saya alami adalah
untuk membuat kita lebih excellent, lebih kuat dalam iman. Dan yakinlah bahwa ketika otot-otot dilatih, memang itu tidak menyenangkan. Ayub pernah berkata begini, Dia tahu jalan hidupku. Dan ketika ia menguji aku, ketika engkau menguji aku ya Tuhan, tujuannya adalah supaya aku keluar menjadi emas murni. Luar biasa, excellent sekali. Ya, jadi tujuan akhir dari kesulitan penderitaan adalah agar Anda menjadi emas murni. Ya, dan tentu ini harus dilatih terus. Iman yang mulai dari digambarkan seperti biji sawi yang kecil, tapi terus bertumbuh. Dan bertumbuhnya tentu melalui 3 hal tadi: mendengar, ya, membaca kitab, melalui penganiayaan, tekanan-tekanan yang terjadi menimpa hidup kita, dan melalui berbagai kesukaran. Ya. Ulangan pasal 32 ayat 11, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Demikianlah juga Tuhan melatih kita. Sebab kalau anak-anak Raja Wali kalau sarangnya tidak dirusak, itu sampai kapanpun mereka malas untuk terbang. Tapi dengan induknya itu merusak sarang, anak-anak Raja Wali terpaksa, dalam tanda kutip. Sakit memang, terpaksa. Tapi justru dengan keterpaksaan itu, dia menjadi seekor anak Raja Wali yang tangguh. Sama dengan kita. Kalau kita terus berada dalam zona nyaman kita, iman kita nggak pernah bertumbuh. Dari ketika kita menghadapi berbagai kesukaran, kesulitan, dan dengan Tuhan punya tujuan adalah supaya kita lebih excellent dan kita sanggup untuk menghadapi semua. Ya, dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita, menolong kita. Mulai hari ini kita melihat 3 hal ini. Baca kitab tiap hari, melihat penganiayaan bukan sesuatu yang menghancurkan, berbagai kesukaran yang juga bukan sesuatu yang menghancurkan kita, tetapi melatih membawa kita lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih beriman. Ya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kiranya roh-Mu yang baik, Roh Kudus itu akan menyempurnakan apa yang telah kami dengar, menanamkan kebenaran dalam hati kami. Kami sadari ya Tuhan bahwa kami tidak pernah sepi dari masalah-masalah selama kami masih di dunia ini. Namun hari ini kami boleh belajar melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam satu perspektif yang lain. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membawa umat Tuhan lebih punya kualitas dalam iman dan keyakinan. Berkati seluruh jemaat tetap semangat, tetap percaya, dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.